Sarasehan Radio Suara Pasar. Sore hari ini di sore hari ini ketemu lagi Sarasehan. Saya Urida Marianti kembali untuk Anda pendengar. Kita akan berbincang banyak bersama teman-teman dari SMA 2 Wates. Teman-teman, apa ini istilahnya? Pik remaja ya? Iya, bener banget. Iya, ada banyak sekali teman-teman saya sore hari ini. Ada 4 cewek, satunya cowok deh. soalnya ini bareng, kayak hampir mirip gitu. Enggak. Yang pertama ada Erina. Hai Erina, apa kabar? Halo, baik banget. Iya, ada juga Dorothea Kartika. Halo. Ada Linda Suryani. Halo. Ada juga Adi Kristi. Hai. Ya beda. Soalnya dia Hai. biar agak sama dengan temannya jadi hai. Nggak, sore hari ini kita mau ngomongin apa sih sebenarnya? Kayaknya tadi ada yang lagi cerita-cerita habis jatuh cinta terus tiba-tiba ditinggalin. Apa sih sebenarnya tema kita sore hari ini, apa Rin? Jadi materinya atau temanya hari ini tuh patah hati nih. Buat kalian remaja-remaja yang mungkin lagi pada sakit hati tuh ditinggalin sama pacarnya, boleh gabung langsung ke 106,5 gitu bisa ya. SMS 085 329 324 107. Mungkin punya pengalaman seru atau seperti apa ketika mengalami patah hati seperti itu ya. Iya, benar banget. Sebenarnya patah hati sendiri dari cerita-cerita kalian nih, atau mungkin dari teman-teman ketika bergaul sama teman-teman lainnya, sering melihat kejadian patah hati yang dialami temennya itu biasanya kayak apa? Sering banget ya Kak, patah hati itu sebenarnya kalau menurut aku sih, patah hati itu nggak cuma patah hati karena cinta loh. Nggak cuma karena ditinggal pacar gitu. Maksudnya patah hati itu bisa karena orang tua, bisa karena temen gitu. Jadi patah hati itu apa ya, cangkupannya tuh luas banget. Misalnya Iya. misalnya ada orang yang patah hati, mungkin ditinggalin sama temennya, nggak mau sahabatan lagi gitu, terus sakit hati, patah hati gitu. Iya, bisa. ditinggal sama pasangan hidupnya gitu ya. Iya, bisa banget itu kalau pasangan hidupnya. Terus juga kan kebanyakan orang tua tuh berprasangka malah kalau misalnya anaknya jadi pendiam kayak gitu, mengurung diri, itu dianggap kalau anaknya itu misalnya mengkonsumsi narkoba gitu, padahal mungkin enggak, mungkin Ada masalah. ada masalah yang mungkin orang tua tuh nggak paham gitu loh. Dan perilaku remaja tuh kadang nggak dimengerti, seperti tindakannya agresif, mengurung diri, menangis karena mereka udah patah hati itu. Tapi kadang orang tua juga malah, kenapa sih tuh anak gini gitu kan, bikin anaknya juga semakin down gitu, semakin anaknya juga semakin patah hatinya tambah banget. Bukannya gitu. bisa bangkit tapi malah semakin Iya benar. semakin down. Nah, kalau patah hati sendiri mungkin bisa digambarkan sebenarnya kayak apa sih patah hati? Iya, jadi patah hati itu kayak suatu metafora umum yang digunakan untuk menjelaskan sakit emosional atau penderitaan mendalam yang dirasakan seseorang setelah kehilangan orang terdekatnya atau pasangan hidupnya gitu. Jadi benar banget yang dibilang sama Erina tadi, patah hati itu nggak cuma sekedar bersangkutan dengan pacar, iya, cinta-cintaan, tapi karena mereka kehilangan orang terdekatnya akibat kematian, perceraian, putus hubungan, terpisah secara fisik, atau penolakan cinta itu tadi. Iya. Nah, terus patah hati itu juga biasanya tidak memberi kerusakan fisik apapun pada jantung. Ada sebuah kondisi bernama sindrom patah hati. Atau namanya tuh biasanya kita sebut kardiomiopati Takotsubo. Aduh, namanya susah banget ya. Iya, namanya biologi kayaknya ya. Iya, bener banget ya. Nah, jadi tuh itu kayak suatu ketika sebuah insiden traumatik mendorong otak untuk mengeluarkan zat-zat kimia ke jaringan jantung yang melemah kayak gitu. Paling ini kayak udah patah hatinya yang udah akut gitu ya, Iya, jadi sampai benar. ada sindromnya kayak gitu. Makanya Jangan itu juga. sampai ke akut. Iya, benar banget. Makanya kadang tuh kalau patah hati tuh bisa kayak nyerang syaraf-syarafnya, mungkin neurologisnya bahasanya gitu ya. Mungkin nanti kalau udah syaraf-syaraf otaknya yang terganggu bisa jadi gila, ya nggak? Iya, jangan Iya, sampai ke benar. sana dong. Iya. Itu yang harus diatasi, jangan sampai sampai ke sana. Nah, tadi mungkin bisa sampai ke juga patah hati memang tidak sampai ke sakit fisik pada jantung. Teman tadi ada sampai ke sindrom patah hati. Nah, kayak apa sih mungkin gambarannya sindrom patah hati? Sindrom patah hati. Jadi kalau sindrom patah hati itu
di dalam dunia nyata ini seseorang tuh bisa meninggal loh karena patah hati. Sindrom patah hati itu umumnya dianggap sebagai akibat kematian seseorang yang pasangan hidupnya itu meninggal lebih dulu. Jadi misalnya seorang kakek-kakek itu istrinya meninggal. Nah gitu sampai dia tuh sakitnya nggak jelas, merasa patah hati banget sampai stres gitu, tiba-tiba meninggal dan nggak jelas, itu bisa karena sindrom patah hati. Jadi benar-benar shock yang begitu dalam, terus akhirnya ya pokoknya gitu dia merasa kehilangan yang luar biasa. Nah kalau juga mungkin patah hati kan kalau yang banyak dicerita, banyak di lagu-lagu juga, patah hati itu begitu menyakitkan gitu, bisa membuat mengurai air mata. Sebenarnya secara mungkin seperti apa sih patah hati itu? Jadi mungkin tuh kayak patah hati itu bisa nyebabin apa tadi Kak? Jadi kan bener-bener menyakitkan gitu ya, sakit gitu-gitu, terus juga rasanya nggak enak, pokoknya semuanya serba menyakitkan. Iya, jadi kalau dari sebuah studi memperlihatkan itu Kak, ada sebuah studi yang memperlihatkan bahwa patah hati itu terasa menyakitkan sebagaimana sakit fisik yang mendalam. Sakit tapi nggak bisa terungkapkan. Iya benar banget. Kadang itu ada tuh gambar, misalnya ada gambar terus kan ada gambar hati. Ini hati sakit tapi kok nggak berdarah. Ini sakit tapi kok nggak berdarah ya gitu ya. Jadi kadang kayak gitu. Tapi tidak bisa benar-benar nggak bisa dilihat. Iya gitu. benar. Iya benar banget. Jadi kalau di penelitian ini sih bilangnya itu tuh mendemonstrasikan bahwa daerah otak yang sama yang cepat tanggap dengan pengalaman menyakitkan teraktifkan ketika seseorang mengalami penolakan sosial atau kehilangan sosial pada umumnya. Jadi itu tuh penyebabnya kita bisa sakit banget itu ya karena di situ tuh daerah otak kita tuh kayak langsung tanggap ya sama yang kita rasain, sama yang kita derita tentang sakit apa itu. Nah itu di situ bakalan langsung efeknya dari otak langsung gitu. Nah terus ada juga kalau menurut proses neurologisnya yang tadi dibilang sama Erina, itu tuh yang terlibat dalam persepsi sakit hati belum diketahui. Nah, namun diduga melibatkan korteks singulat anterior otak yang dapat berstimulasi secara berlebihan ke saraf vagus ketika terjadi tekanan sehingga menyebabkan sakit mual ya. Ternyata bisa Kayak dampak gitu. ke mual juga Iya, dari bener banget. karena tadi sakit yang menyakitkan karena mungkin akhirnya akhirnya berdampak juga pada sakit secara yang bisa dirasakan secara fisik. Kalau yang bisa kita lihat sih rata-rata sebenarnya orang menyatakan patah hati tadi karena terkait masalah cinta. Sebenarnya cinta apa sih? Oke, jadi Cie langsung pakai senyum jawabnya ya. Cinta pada pandangan pertama. Oke. Jadi sebenarnya yang disebut dengan cinta itu adalah sebuah emosi dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Jadi cinta itu sebuah sikap positif yang dilakukan oleh seseorang terhadap objek yang ia cintai. Jadi di sini kalau orang yang cinta atau yang benar-benar cinta itu biasanya dia akan melakukan pengorbanan, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, bahkan patuh dan mau melakukan apa saja yang diinginkan oleh objek yang ia cintai tersebut. Biasanya kan kalau kita berpikir cinta, pasti cinta itu cuma sama pasangan, tapi sebenarnya enggak. Cinta itu ada macam-macam, ada perasaan terhadap keluarga, teman-teman, terus perasaan yang romantis atau yang disebut dengan asmara. Bisa bahkan sampai perasaan cinta terhadap bangsa atau nasionalisme. Jadi memang luar biasa. Jadi cinta itu sebenarnya luas banget. Pokoknya intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan tindakan perasaan yang positif untuk kita bisa memberikan kepada makhluk lainnya, begitu ya intinya ya. Cinta itu juga ada akhirnya tadi memberikan tanggung jawab, perhatian, saling menghormati juga. Nah, tapi kadang nih di sela-sela namanya juga orang bergaul, ada mungkin tadi ada cinta, ada juga yang rasanya kemudian patah hati. Kadang ada juga yang marah. Sebenarnya marah nih dampak dari apa sih? Jadi suatu kemarahan itu biasanya terjadi karena kita itu merasakan patah hati. Nah, habis itu ada luapan emosi dari otak kita yang kan
patah hati itu nggak nyaman toh, terus melupapinya itu melalui kemarahan. Jadi kemarahan itu bisa merupakan akibat dari patah hati juga. Nah, suatu kemarahan itu dapat memobilisasi kemampuan psikologis untuk tindakan korektif seseorang. Nah, namun kemarahan itu yang tak terkendali juga dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup pribadi seseorang. Gitu. Itu kalau marah, tapi satu orang bilang kalau marah itu bisa diselesaikan dengan yang namanya cinta juga. Kalau mungkin kita saling menghormati satu sama lain, dengan orang yang lainnya respect juga, bisa teratasi dengan cinta. Cinta yang teman-teman ketahui ada cintanya itu macam-macamnya apa aja sih? Jadi banyak banget sih sebenarnya dari cinta tersebut. Dan aku nyimpulin kalau ada cinta itu pertama bisa cinta terhadap suatu materi, lalu cinta terhadap suatu kegiatan, dan juga cinta terhadap orang lain atau makhluk lain seperti itu. Gitu. Yes, tadi mungkin pokoknya intinya adalah ada banyak jenisnya dan Banyak banget. banyak banget ya. Itu tidak mungkin awalnya kayak nggak kelihatan, tetapi bisa dirasakan. Iya, Itulah lebih cinta. mudah dialami kalau Iya, cinta tapi nggak itu. bisa dilihat. Iya. Ya, ada juga tadi yang paling sering dibahas adalah cinta antar pribadi, cinta dari manusia satu ke manusia lain. Ini ada mungkin juga antara tadi cinta dengan pacar, ada juga cinta antara orang tua dengan anak. Sebenarnya cinta antar pribadi ini kayak apa? Apa saja sih yang membuat orang bisa dibilang cinta? Ya, jadi cinta antar pribadi itu merujuk pada cinta antar manusia, bisa berupa hubungan kekasih, hubungan orang tua sama anaknya, bisa juga persahabatan. Nah, cinta antar pribadi itu dipengaruhi oleh beberapa unsur. Misalnya nih, yang pertama ada kasih sayang. Kasih sayang itu kayak gimana ya, kayak menghargai orang lain gitu. Terus ada juga altruisme. Altruisme itu perhatian non egois kepada orang lain, yang kadang tuh nggak dimiliki oleh banyak orang. Tapi misalnya ada pasangan yang mereka mau belajar supaya altruismenya itu terbangun, kayak perhatian non egoisnya itu terbangun, bisa juga. Terus yang paling penting itu komitmen. Komitmen itu adalah keinginan untuk mengabadikan cinta, tekad yang kuat dalam suatu hubungan. Jadi kan biasanya kalau misalnya mau menjalin suatu hubungan ya, yang pada remaja-remaja gitu nih, yang lagi pada awal-awal pacaran biasanya gitu kan, bangun komitmen. Kita berkomitmen yuk gini, jangan kalau pacaran nggak usah sampai gini ya, terus kamu nggak boleh gini-giniin aku, kamu juga nggak boleh gini-giniin aku gitu. Jadi emang komitmen itu dibangun kadang bisa juga buat melindungi diri kita sendiri. Terus ada juga kekerabatan. Kekerabatan itu biasanya terjadi dalam hubungan kekeluargaan, tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau hubungan persahabatan itu juga bisa menjalin kekerabatan. Terus juga ada pelayanan, itu keinginan untuk membantu atau melayani. Ketika kita itu ada misalnya yang cinta pribadi antara orang tua dengan anak, kan mungkin bisa orang tua itu memberi pelayanan. Ya, maksudnya gimana sih secara orang tua kita, kalau kita lihat aja setiap pagi mungkin yang ibunya pada masakin apa, itu kan juga sudah termasuk pelayanan dari orang tua kepada anaknya gitu. Itu dia cinta. Kalau ngelihat cinta sih luar biasa banget gitu kan. Benar-benar bisa memberikan support yang luar biasa. Ada kepedulian, ada kasih sayang, bisa menghargai orang lain, ada juga saling menguntungkan, terus juga bisa berbagi kehidupan satu sama lain, dan semuanya dilakukan tanpa imbalan. Pokoknya intinya adalah untuk membantu dan melayani satu sama lain untuk menjadi lebih baik. Tapi itu tadi masalahnya, kadang tiba-tiba ada suatu keadaan yang harus membuat terpisah. Dampaknya jadi menangis, jadi mewek, jadi sedih. Gimana Ti? Oke. Jadi tuh biasanya kan kalau kita sedih itu patah hati biasanya kan langsung sedih, nangis, mewek kayak gitu kan. Jadi tuh kesedihan itu suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tidak beruntung, kehilangan, dan ketidakberdayaan. Biasanya kalau kita sedih itu jadi lebih diam, kurang semangat, dan kurang tertarik untuk melakukan hal-hal yang biasanya sering kita lakuin. Misalnya biasanya kalau pagi dapat SMS nih, selamat pagi dari pacarnya. Kalau misalnya nggak dapet SMS gitu, bisa kan datang ke Alfamart, sebut merek.
gimana Iya, Pak? iya. Gimana Pak? Oh. Biasanya dapat ucapan selamat pagi dari pacarnya, sekarang udah enggak, jadinya rasanya tuh kurang semangat gitu loh buat ngejalin hari-harinya. Oke. Oke, jadi itu kesedihan tuh juga bisa dipandang sebagai penurunan hati tapi cuma sementara. Tapi kalau depresi itu penurunan suasana hati yang persisten dan besar dan kadang disertai dengan gangguan terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan hariannya. Biasanya kalau patah hati, sedih sampai depresi itu enggak menutup kemungkinan orang tersebut tuh jadi terkena gangguan jiwa, bahkan sampai dia melakukan bunuh diri karena udah saking kalutnya, nggak ngerti apa yang harus aku lakuin, saking sedihnya kayak Akhirnya gitu. sampai mengalami gangguan jiwa. Enggak ya, tapi yang jelas kesedihan itu adalah bagaimana bisa kita mengatur emosi. Sedih ya sedih sih, tapi bagaimana kita bisa bangkit dari Iya. kesedihan itu. Termasuk yang namanya sedih adalah lawannya adalah bahagia. Bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa mengatasi galau akibat patah hati. Kita akan lanjutkan lagi nanti, tapi pendengar tetap bersama kami di Sarasehan Radio Suara Pasar di Anda masih bersama kami di Sarasehan Radio Suara Pasar sore hari ini pendengar, dan masih bersama teman-teman dari SMA 2 Wates. Ada Erina, ada juga Linda, ada juga Dorothea Kartika dan juga Adi Kristi. Masih tadi soal ada yang mewek aja kerjaannya karena lagi patah hati. Gimana sih caranya buat ngatasin galau akibat patah hati? Siapa dulu nih? Aku. Iya. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang tips-tipsnya dari untuk mengatasi galau, nah aku mau ngasih tau dulu nih tentang definisi galau. Nah, kan di kalangan remaja nih teman-teman kita sering banget kan ngomongin galau. Di Twitter selalu tips galau. Aduh, aku lagi galau ya. Mereka kadang-kadang kayak sok ikut-ikutan aja, nggak ngerti artinya apa. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu sebenarnya galau itu apa sih. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, galau itu merupakan suatu kata sifat ya, yang berasal dari kata bergalau. Di situ tuh artinya sibuk, beramai-ramai, ramai sekali, atau juga bisa kacau tidak karuan. Nah, jadi kalau di sini kita kayak lebih ke ngambil arti yang kacau tidak karuan. Nah, yang kacau tidak karuan ini tuh pikirannya ya. Jadi pikirannya tuh nggak tahu kemana-mana. Pikirannya tuh kemana-mana. Pikirannya itu banyak banget, ada ini pokoknya nyabang Iya, semua deh bener. yang namanya galau. Bener banget. Namanya galau kayak gitu, pokoknya dia tuh bingung mau ngapain juga, saking ya itu tadi pikirannya kacau. Iya. Udah aduh ya kayak gitu pokoknya. Nah jadi sebenarnya galau itu ya itu tadi, dimana pikirannya kacau, nggak tahu mau ngapain. Nah itu dia galau. Terus gimana dong ngatasinnya? Ya sebenarnya Biar banyak ya galau. cara mengatasinya. Yang pertama nyenye Pak, nyenye. Erina mau Gimana, ngasih tahu. Rin? Iya, aku punya tips nih kalau misalnya teman-teman semua pada galau nih, yang lagi pada ditinggalin gitu, apalagi patah hati gitu, bisa jangan kenapa nih? Ngono loh, ngono. Yang penting jangan fokus pada patah hatimu lah, pokoknya. Semakin kita tuh fokus sama patah hati kita, nanti bisa kita semakin memikirkan si dia yang membuat kita patah hati gitu. Lupakan aja lah walaupun sejenak gitu, pokoknya inget-inget aja kalau dia tuh tadi kilaf apa gimana gitu, udah mutusin gimana gitulah pokoknya. Terus kita juga harus mikir kalau misalnya ngapain sih kita mikirin si dia terus yang udah nyakitin kita gitu. Istilahnya tuh ngapain kita berat-berat mikirin dia kalau dia tuh nggak mau mikirin kita. Iya gitu. bener banget. Teman-teman ada yang punya saran lagi nggak tipsnya? Aku mau nambahin soal ya ngatasi galau tadi ya. Kalau dari aku sih look around atau lihat sekitarmu. Jadi kita itu kalau galau jangan cuma berdiam diri di tempat terus menikmati kegalauan kita sambil bersedih ya. Jangan kayak gitu. Jadi kita harus coba deh coba keluar, jalan-jalan, traveling kemana gitu, ke tempat yang jarang sih dikunjungi. Jadi kamu tuh bisa melihat banyak di luar sana yang lebih menderita dari kamu yang lagi galau gitu. Atau juga aktif pokoknya berkegiatan di luar gitu. Iya, ya. Ada yang juga lain? Iya ada aku tambahan ya. Kita juga bisa nyibukin diri kita. Jadi kita kan memiliki banyak ruang waktu kosong ya, hanya otak kita tuh berpikir tentang si doi itu tadi. Nah,
Tapi nggak usah fokus banget sama dia ya, sama si doi terus kita mikirin dia terus ya, nggak usah kayak gitu. Jadi Tapi kalian bisa kepikiran terus. iya sih emang, tapi kan seenggaknya kalian bisa bikin diri Mencari kalian aktivitas lain ya. Iya benar banget, mencari aktivitas lain, cari kesibukan lain ya kan, apalagi kita remaja, teman-teman tuh masih bisa banget banyak cari pengalaman di masa remaja kita. Nah salah satu contohnya kayak kalian bisa ikuti latihan kebugaran. Nah itu kan bagus banget tuh buat fisik kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya aktivitas, kalian nggak mudah capek karena kalian udah terlatih. Nah terus selain itu juga bisa membaca buku. Nah membaca buku ini kan kalau untuk para remaja kayak kita, atau nggak cuma remaja sih, semua kalangan ya, yang namanya membaca buku itu bisa menambah ilmu sama informasi dari bacaan yang kalian baca itu tadi. Nah selain itu juga bisa hangout sama teman-teman ya, habisin waktu kalian sama teman-teman, kayak misalnya kalian bisa cerita-cerita bareng, terus ngobrol bareng, sama aja sih cerita sama ngobrol. Terus bisa juga kayak nyanyi-nyanyi bareng kan, itu biasanya bisa banget bikin pikiran kalian relax. Nah pokoknya percaya aja kalau kamu bisa ngerasa lebih tenang sama teman-teman kalian dengan cerita-cerita sedih yang juga dialami sama teman-teman. Iya, atau paling nggak ketemu teman-teman jadi ceritanya udah ganti lagi. Ketemu teman-teman jangan ceritain patah hatinya juga, tapi mungkin cerita-cerita yang lain. Komentarin apa yang ditemuin, ada orang gila lewat gitu. Atau komentarin apa gitu deh yang dilihat gitu kan, lebih seru, jadinya bisa mengalihkan mengalihkan kesedihan yang dialami gitu. Terus juga kalau biasanya sih orang patah hati langsung akan membuat apa ya, mencari-cari yang memang sesuai dengan isi hatinya dia. Nyanyi-nyanyi lagunya juga galau. Terus kalau lagi sekarang yang lagi tren apa sih, terlatih patah hati. Tiap hari dengerinnya terlatih patah hati. Sebenarnya gimana sih? Jadi bikin makin mewek atau gimana kalau patah hati terus? Bisa. Jadi itu biasanya kalau kita remaja patah hati baru diputusin, buka HP yang di play lagunya yang galau, melo-melo gitu. Bukannya cepet move on, malah yang ada makin down. Iya benar. Jadi itu boleh lah kita patah hati lagi galau dengerin lagu yang melo, yang bikin kita makin galau. Tapi please ya, itu tuh cuma dengerinnya sebentar aja, nggak perlu sampai yang berbulan-bulan susah move on. Setiap hari dengernya lagu melo, galau, itu enggak banget. Itu bukan remaja yang bener-bener cerdas kayak gitu. Jadi tuh kita boleh dengerin lagu galau, itu boleh banget. Cuma kita harus, iya bener, cukup sehari, 2 hari, 3 hari udah cukup. Habis itu kita play lagu-lagu yang bener-bener bisa buat kita lebih semangat, bisa lebih ngelupain dia yang udah bikin kita patah hati gitu. Itu dia ya. Jadi tetap deh boleh dia meluapkan emosi dengan nyanyi-nyanyi lagu yang galau-galau gitu, tapi kita juga harus tahu diri batasannya. Tadi dengan mungkin menyibukkan diri, habis menyibukkan diri kan kita akan udah ngerasa kayak menjadi diri kita lagi, sudah bisa kuat lagi, ganti deh, tambahin dengan semangat lagu-lagu yang memang bisa menyemangati kita. Jadinya benar-benar bisa menjadi enjoy lagi. Ada juga biasanya yang namanya patah hati tuh tetap deh, walaupun udah biasa nggak sedih, kita udah siap nih, semangat lagi, tapi tetap aja nangis. Ngenes banget ya Kak dengernya. Terus gimana dong? Oke. Nangis. Iya, itu hal yang benar-benar wajar ya. Kalau kita udah sedih, patah hati tuh pasti nangis. Kalau udah benar-benar nggak kuat, justru ini sangat disarankan ya. Kalau kita sedih, hatinya udah benar-benar sesek ya rasanya. Nggak itu kuat tuh lagi. Bener, itu mah justru lebih baik tuh kita nangis daripada perasaannya dipendem. Yang ada malah bisa bikin sakit jantung. Iya. Beneran nggak nih? Iya, aku pernah baca itu. Enggak, kalau kita memendam amarah atau sakit hati itu lebih baik diluapkan daripada dipendam, malah nanti bisa bikin sakit hati kayak gitu. Jadi tuh biarpun kita lagi sedih, patah hati tuh yang penting harus tetap bersikap anggun di depan. Terus gimana dong? Gini. Mungkin ada waktunya kita buat nangis ya, nangis. Ketika kita ngerasain, yaudah deh cari tempat buat nangis. Kalau lagi emosi, sendiri tuh gitu nangis, ya. oke silahkan. Tapi kalau di depannya dia yang udah bikin kita sakit hati tuh janganlah. Kita harus tetap bersikap, berusaha buat seolah-olah kita udah bisa move on dan tegar. Jaga image gitu, jaga image ya. Benar-benar Jaga image. anggun dan tetap jaga image. Iya.
Bukan jaga image sih, mungkin lebih kepada bahwa ada saatnya kita melepaskan emosi kita dengan menangis, tapi Iya. kan sudah plong, ya udah kita bangkit lagi dong. Iya, Jadi bener di depan banget, Kak. orang-orang, hey I'm okay, gitu Oke. kan. Nggak ada masalah sebenarnya, udah move on beneran. Acting nggak acting? Jangan acting dong beneran. Move on beneran. Ada juga memang kadang untuk bangkit itu kan nggak gampang, cuman memang mau nggak mau kita juga harus tadi dari kegalauan harus mulai menata lagi, termasuk dengan sesuatu yang sudah matang, bahwa memang itu sudah menjadi kejadian yang memang harus terjadi dan kita harus bangkit lagi. Itu gimana itu? Jadi kalau kita misal patah hati gitu, berpikir secara matang dan rasional. Jadi kalau kita itu mengalami patah hati, yakinkan diri kita kalau suatu kejadian itu ya emang udah takdirnya, udah emang berjalan seperti itu. Ya. Dan kalau putus cinta itu ya tahulah rasanya kayak apa, pasti sakit. Nah, kalau misalnya di rumah ada foto-foto kenangan, wallpaper di HP, laptop atau apa, gitu singkirin barang-barang yang kira-kira membuat kita tuh semakin patah hati, semakin inget sama si dia gitu. Jadi kalau ada kayak gitu, masukin kardus, bakar atau diinjek-injek gimana gitu. Jangan dibakar dong saya. Terus kasihin siapa? Pacarnya yang baru, masa? Gitu. Pokoknya pikirnya secara matang aja, nggak usah dipikir secara mendalam gitu. Ya, yang jelas semua kejadian sudah ada jalannya sendiri. Pasti ibaratnya nih kalau orang-orang bijak menyatakan Tuhan punya caranya sendiri untuk membuat kita bahagia. Jadi kalau kita lagi sedih akan ada gantinya, kebahagiaan pasti datang. Terus juga memang satu hal yang terpenting ketika tadi patah hati itu biasanya kita ngumpul sama teman-teman, karena menangis sendirian kadang nggak cukup. Kita juga butuh teman untuk meluapkan isi hati kita. Jadilah curhat. Benar. Gimana nih, Rin? Emang curhat tuh penting banget ya, apalagi buat kita nih yang pada remaja. Mungkin kalau ada masalah nggak bisa tuh kalau dipendam sendiri gitu, butuh curhat, butuh teman curhat, butuh teman-teman curhat gitu. Tapi ingat, kalau kita mau curhat, kita juga harus curhat pilih-pilih orang yang kita percayai. Soalnya kadang kita tuh nggak bisa bedain loh mana temen yang penasaran, mana temen yang bener-bener peduli gitu. Jadi kita bener-bener harus pilih-pilih temen yang dia itu emang mau dengerin cerita kita apa adanya, bukan karena dia cuma penasaran aja gitu. Untuk digosipin lagi. Benar. Dan misalnya kita itu udah merasa masalahnya tuh berat banget, bisa konseling mungkin ke yang lebih ahli, bisa ke psikolog, atau mungkin bisa kalau di sekolah kan ada guru BK, itu ada konselor di PIK gitu-gitu. Walaupun kadang sakit hati itu lama ya sembuhnya, tapi pokoknya yakin aja deh kalau misalnya waktu itu tetap berjalan dan kita harus tetap ngadepin hidup ini, karena bukan dengan patah hati loh hidup itu terus stuck berhenti gitu. Dan yang paling penting curhat itu curhat sama Tuhan kalau menurut aku. Ya. Walaupun Tuhan tuh nggak ngasih jawaban yang secara langsung gitu, tapi pasti biasanya Tuhan jawabnya dengan cara yang lebih indah lah, misalnya habis putus gitu. Terus kan curhat sama Tuhan, terus Jadi nggak usah pakai air mata. iya. Ya ampun sih. Ngelapin, kasihan banget. Gitu pokoknya curhat sama Tuhan itu ya yakinlah biar Tuhan aja yang nentuin siapa sih nanti yang terbaik buat kita gitu. Betul. Pasti ada caranya sendiri dari Ha, Tuhan. bener banget. Bahwa Tuhan punya rencana lain yang memang lebih baik buat kita daripada yang kita jalani sekarang. Kita masih akan lanjut lagi perbincangan kita, tapi kita akan break sebentar. Tetap di Sarasehan Radio Suara Pasar sore hari ini bersama teman-teman dari SMA 2 Wates. Masih di Sarasehan Radio Suara Pasar sore hari ini bersama teman-teman dari SMA 2 Wates. Ada Erina Santi, Linda Suryani, Dorothea Kartika dan juga Adi Kristi. Kita tadi ngomongin patah hati. Solusinya udah juga bagaimana kita supaya tetap bertahan, supaya kita tetap maju terus menjadi lebih baik, bahkan belajar dari pengalaman yang sudah kejadian menjadi diambil hikmahnya. Mungkin ada pesan-pesan lagi buat teman-teman mungkin yang mungkin mengalami hal yang sama. Siapa nih? Gimana Aku kali Linda? ya. Iya. Di sini ada kata-kata bagus banget nih ya. Apa dong? Saking nervousnya aku nih. Iya. Jadi di sini bilang a heartbreak is a blessing from God. It's
just his way of letting you realize he saved you from the wrong person. Iya. Aku mau bantu Linda Mengartikan. Apa Jadi, ya? menurut aku patah hati itu juga dari Tuhan. Benar banget. Ini cuma patah hati itu cuma salah satu caranya Tuhan biar kita itu memilih bukan pada orang yang salah. Tuhan udah menyiapkan orang yang benar-benar terbaik gitu buat kita. Iya, betul. Patah hati sudah itu juga mungkin jalan yang Tuhan berikan, anugerah dari Tuhan juga. Tuhan memberikan jalannya, membiarkan kita menyadari, menyelamatkan kita dari orang yang salah. Iya, benar banget. Terus untuk itu berarti kita harus tetap semangat menjalani hidup karena hidup itu indah. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi dong. Mhm. Apa Adi? Oke. Kayaknya ini beda deh ini kalau sarannya dari Iya, cowok. Kayak bener apa banget. sih? Kamu putus sama pacar kamu dan badan rasanya lunglai. Nah, seperti juga hati kamu yang hancur berkeping-keping. Nah, sambil berusaha meyakinkan diri kamu bahwa masih banyak someone else yang lebih keren di dunia ini kayak aku ini loh contohnya. Siap-siap plastik. Terus percepatlah proses penyembuhan hatinya itu dengan saran-saran membangun yang membangun. Iya, pokoknya tetap semangat. Patah hati sekali lagi mungkin itu sudah jalannya, ya mungkin ini caranya Tuhan. Mungkin memang itu sudah bukan yang terbaik buat kita. Pasti Tuhan punya cara lain untuk memberikan yang terbaik buat kita. Yep. Semuanya setuju? Semangat? Setuju dong. Iya. Oke teman-teman, terima kasih banyak kehadirannya sore hari ini. Dan pendengar, demikian Sarasehan sore hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu. Saya Wurida Marianti bersama teman-teman dari SMA 2 Wates. Semuanya pamit. Semuanya selamat sore. Sore. Sampai ketemu lagi di Sarasehan berikutnya.